Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat anak-anakku untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong dipimpin oleh siapa aja yang mau mimpin doa, silahkan. Ilham Bu. Cap. Ujang. Ilham Ujang. Bu, ketua kelasnya. Iya, Ujang silahkan coba mimpin doa. Baik Bu. Mari teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran ini, kita baca doa bersama dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bibarakatil Fatihah. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujang yang sudah memimpin doa. Sekarang Ibu Siap, akan Bu. absen terlebih dahulu ya. Mana saja yang sekarang hadir? Kelihatan di sini yang hadir ada Ujang, ada juga Ilham, Arif. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Maman, Alhamdulillah. ada Bu yang hadir Bu. Ada yang Oh, hadir Bu. siapa? Ya. Reni Bu. Reni nggak hadir. Iya Pak, ini lagi ini. Baik Bapak. Jadi Bapak. Abdi Maman Bu. Oh iya, Nanda Maman. Bercanda terus ya Nanda Mamannya ya. Jadi enggak ini. Ya Bu, Mama nakal Bu. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran yang minggu yang lalu kita pernah belajar tentang yang namanya rukun iman, betul ya? Iya, masih ingat ada berapa rukun iman? Ada 6 Bu. Ada 6. Bagus, berarti masih ingat ya? Mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Nah, berarti masih ingat yang pertama kita pernah belajar tentang rukun iman, iman kepada Allah. Bagus sekali ya, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada Malaikat. malaikat. Iman, yang ketiga iman kepada Kitab. Empat, iman kepada Rasul. Empat, iman kepada Air. Iya. Empat, iman kepada Rasul. Rasul. Yang kelima, iman kepada Hari akhir. Ya, berarti masih ingat, alhamdulillah. Nah, untuk pada pagi hari ini anak-anakku, insya Allah yang materinya adalah tentang rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar ya. Nah, ini adalah materi untuk pada pagi hari ini. Kita lihat. Nah, ini ya materinya ya. Iman kepada qada dan qadar atau takdir berbuah ketenangan hati ya. Nah, sekarang kita lanjut anak-anakku untuk tujuan pembelajaran dan juga KD-nya kita lihat. KD dulu terlebih dahulu. Ibu tampilkan. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah kompetensi dasar. Ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Ini pengetahuannya memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Itu pengetahuan. Untuk keterampilannya menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Nah, itu kompetensi dasar. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajarannya, anak-anakku, pertama harus bisa mendefinisikan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan pengertian takdir mubron. Yang ketiga, harus bisa menyebutkan pengertian takdir mu'alaq. Yang keempat, harus bisa memberikan contoh dari takdir mubron. Yang kelima, harus bisa memberikan contoh dari takdir mu'alaq. Yang keenam, harus bisa membacakan dalil nakli tentang iman kepada qada dan qadar. Yang ketujuh, terakhir adalah kalian harus bisa menuliskan dengan rapi dan benar
dalil terkait tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anakku ya. Sekarang kita lanjut. Nah, sebelum lanjut silakan duduknya yang rapih terlebih dahulu ya. Siapkan alat tulisnya. Baiklah anak-anakku, Ibu tampilkan gambarnya. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Proses kelahiran bayi. Mungkin itu anak-anakku ya gambar yang Ibu tampilkan tadi ya. Nah, setelah kalian mengamati ya dan melihat gambar yang Ibu tayangkan, sekarang coba kalian buat pertanyaan mengenai gambar yang tadi Ibu tayangkan terkait mengenai iman kepada qada dan qadar. Nah, silakan sekarang Ibu kasih waktu ya untuk buat satu pertanyaan saja. Di gambar, Bu. Iya, dari gambar yang tadi Ibu tayangkan. Coba. Ya. Alhamdulillah sudah ya. Coba yang sudah cung tangannya yang sudah buat pertanyaan. Ya, silahkan. Silakan. Bacakan pertanyaannya. Kenapa takdir bisa terjadi pada semua manusia, atau ada yang buruk, ada yang senang, ada yang susah, tidak sama? Iya, bagus ya pertanyaannya. Coba sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Yang sudah buat pertanyaannya, bacakan. Cung, angkat tangan. Iya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau menjawab pertanyaan dari teman kalian ya? Tadi bagus sekali pertanyaannya ya, dari Ujang ya pertanyaannya. Siapa yang mau menjawab? Apakah tadi apa? Coba diulang lagi. Tadi pertanyaannya coba diulang lagi. Tadi bagus pertanyaannya. Kenapa ada takdir yang baik dan ada takdir yang jelek? Siapa yang bisa menjawab? Iya, bagus ya. Lanjut kepada yang namanya iman kepada qada dan qadar. Tadi arti iman itu adalah percaya ya bahwa ya kepada qada dan qadar, kepada segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Seperti tadi apa contohnya yang digambar? Apa gambar apa? Kelahiran. Bagus. Terus apa lagi contohnya? Kematian. Terus kesuksesan. Iya, bagus sekali ya. Sehat, jodoh, rezeki seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir. Paham ya? Paham. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada dalilnya anakku. Quran surat Ar-Ra'd ya, surat ke-13 ayat 8. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu shay'in indahu bimiqdar." Ya. Wa, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Nah, itu ya dalilnya mengenai iman kepada qada dan qadar. Kita lanjut. Nah, sekarang kepada yang namanya pembagian qada dan qadar atau takdir. Ada yang dinamakan takdir. Yang pertama, apa anak-anakku? Takdir? Betul. Yang kedua, takdir? Takdir mubron. Kita lihat ya, apa itu takdir mu'alaq? Yang pertama. Nah, Ibu jelaskan sedikit takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi ingin sukses harus apa?
belajar Ah, juga. iya betul ya, belajar dengan ulet ya, dengan sabar. Nah itu ya, jadi kita menjadi manusia yang sukses insya Allah kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, ulet, tekun ya. Nah itu paham ya anak-anakku, mana yang termasuk ke dalam takdir mu'alaf? Paham ya? Paham? Paham. Sekarang kita lanjut kalau sudah paham. Nah ini di sini ada dalil ya. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Itu adalah dalil yang menjelaskan tentang takdir mu'alaf ya. Kita lanjut. Tolong diunmute dulu ya. Nah, di sini ada juga takdir ya. Nih. Takdir mubron sekarang ya, yang kedua pembagian takdir mubron. Setelah tadi takdir mu'alaf, kalau takdir mubron itu adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak berlaku dalam manusia ya, tidak diberi peran untuk mewujudkannya ya, manusia itu sendiri tidak diberi peran ya. Nah, untuk takdir mubron ini adalah hak mutlak dari Allah ya, tidak bisa dirubah. Nah itu tadi bedanya dengan takdir mu'alaf, itu bisa dirubah tapi melalui ikhtiarnya ya, melalui usahanya. Kalau takdir mubron ini sudah ditentukan sama Allah, tidak ada yang bisa mengubahnya. Nah itu adalah takdir mubron. Contohnya yang ibu tampilkan di gambar apa saja yang termasuk takdir mubron yang tidak bisa dirubah? Kematian, kita tidak bisa sembunyi dari kematian. Walaupun kita berlari ke ujung dunia, kematian itu pasti akan terjadi, sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tadi ada pertanyaan ya, takut sama COVID ya, kita jangan takut dengan adanya pandemi COVID-19 karena itu semua sudah ditentukan sama Allah, menjadi takdir dari Allah ya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah, itu adalah takdir mubron. Bagus ya. Jadi kalian bisa membedakan mana yang termasuk takdir mu'alaf dan takdir mubron, betul ya? Ya, sekarang nah ini adalah yang ini ya, yang menjelaskan tentang dalil takdir mubron. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sya'atan wa la yasta'atu wa la yastaqdimun. Ya, sadaqallahul adzim. Terima kasih Ardi yang sudah membacakan dalilnya. Sekarang artinya ya yang dibacakan di sini, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu, apabila ajalnya tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, ini adalah mengenai dalil terkait iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir mubron ya. Nah, itu Quran surat Ar-Ra'd surat ke-7 ayat 34. Nah, sekarang kita lanjut ya anak-anakku. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu anak-anakku. Alhamdulillah tadi pembelajaran kita sudah selesai. Nah, jangan lupa ya untuk tugasnya anak-anak ya, silahkan ditulis tugasnya di sini. Nanti untuk nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengingatkan untuk pertemuan minggu yang akan datang ya. Minggu selanjutnya yaitu materi tentang akhlak terpuji ya anak-anakku, silakan baca-baca terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah paham pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya untuk Ibu, umumnya untuk kalian. Mari kita baca bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.